Hai, balik lagi sama aku Kristi di Learning Journal penulisan berita dan artikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di Learning Journal aku yang uploadnya setiap minggu untuk membahas pembelajaran apa aja sih yang udah aku dapetin selama mata kuliah penulisan berita dan artikel di kampus. Kira-kira minggu ini kita bakal bahas apa ya? Untuk lebih lengkapnya, yuk simak terus videonya. So guys, minggu ini tuh kita akan bahas tentang peliputan kepenulisan untuk menciptakan berita dan artikel yang efektif. Yang dimana kita akan membahas tentang bagaimana sih teknik peliputannya, baik itu untuk berita atau artikel, terus cara penulisannya untuk berita dan artikel pastinya, dan yang terakhir tujuan dari penulisan berita dan artikel yang kita buat. Nah, guys, sebelum kita menulis berita, itu akan ada yang namanya peliputan. Yang dimana peliputan dalam berita itu merupakan ada 3. Yang pertama melalui teknik reportase, yang kedua wawancara, dan yang ketiga studi literatur atau riset kepustakaan. Reportase itu apa sih? Reportase merupakan kegiatan jurnalistik yang meliput secara langsung ke tempat peristiwa atau kejadian perkara atau TKP, yang dimana nanti ada wartawan yang mendatangi tempat kejadian lalu memulai peliputan, dan yang terakhir kita mengumpulkan data dan informasi dari kejadian yang sedang terjadi. Nah, kalau wawancara itu apa sih? Wawancara merupakan kegiatan untuk menggali informasi, opini, komentar, data, fakta terkait peristiwa yang akan kita angkat untuk menjadi berita. Sedangkan riset kepustakaan atau studi literatur merupakan kegiatan peliputan dengan mencari data atau sumber informasinya melalui sumber literatur yang ada seperti koran, majalah, brosur, atau informasi artikel yang ada di internet. Nah, lalu bagaimana sih proses atau langkah-langkah dari peliputan berita itu? Yang pertama kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Misal, kita mau melakukan peliputan terkait berita aksi massa di depan DPRD Provinsi Banten. Nah, di situ kita riset terlebih dahulu apa sih yang akan terjadi, bagaimana sih kegiatan masanya dari mana, atau bisa kita lihat dari press release-nya. Yang kedua, itu menentukan fokus cerita. Kita mau fokus cerita ke apanya? Tentang isinya kah? Atau tentang pesan-pesan yang akan dibawa dalam aksi demo? Atau bahkan tentang kegiatan-kegiatan yang adalah di dalam aksi demo tersebut. Yang ketiga, kita mengembangkan fokus dari cerita yang kita buat. Kita kembangkan menjadi suatu tulisan. Yang keempat, kita mengumpulkan data-data dari peliputan yang sudah kita lakukan. Pertama, dari siapa saja yang terlibat, kapan kejadiannya, tempatnya, atau bahkan isi dari aksi demo tersebut apa. Yang kelima, kita mengambil foto sesuai dengan angle yang ingin kita angkat untuk berita. Yang keenam, kita mengambil video dari berita yang akan kita angkat. Yang terakhir, menulis hasil liputan. Nah, selanjutnya kita akan membahas nih cara penulisan berita, yang dimana dalam penulisan berita, hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari sumber informasi. Mencari sumber informasi kita bisa melalui dengan peliputan yang sudah kita lakukan sebelumnya, dengan melalui metode atau teknik reportase, wawancara, atau bahkan riset kepustakaan. Yang kedua, menentukan judul berita yang akan kita buat, yang dimana judul berita ini harus padat, singkat, dan menarik agar khalayak tertarik untuk membaca berita yang sudah kita buat. Yang ketiga, kita menuliskan isi berita dengan menggunakan struktur yang benar, menggunakan metode piramida terbalik, yaitu ada lead, body atau isi berita, dan yang terakhir ada ekor berita.
Yang keempat, memastikan atau mengakurasikan informasi yang ada di dalam berita kita itu valid dengan mengecek data dari internet atau sumber-sumber lainnya, atau membandingkan informasi dengan sumber berita lain. Yang selanjutnya atau yang kelima yaitu penyuntingan berita atau proses editing, yang dimana proses editing ini meliputi kita mengecek ejaan atau tata bahasa yang sudah kita buat. Khawatir adanya typo atau bahkan ada diksi-diksi yang sekiranya kurang untuk dimuat di dalam berita. Yang keenam, menentukan sudut pandang foto yang baik agar khalayak atau pembaca tertarik dengan berita yang sudah kita buat. Selain dari judul, foto juga menentukan ketertarikan khalayak terhadap berita yang sudah kita buat. Dan yang terakhir itu mematuhi etika jurnalistik, yang dimana salah satunya adalah anti plagiarisme. Lalu tujuan dari penulisan berita itu apa sih? Jadi tujuan penulisan berita pada dasarnya adalah untuk melaporkan seluk-beluk dari suatu kejadian, perkara, atau peristiwa yang telah atau sedang terjadi atau bahkan yang akan terjadi. Kalau tadi kita bahas berita, sekarang kita akan membahas tentang artikelnya. Seperti berita, kita akan membahas tentang 3 hal di dalam artikel ini. Pertama tentang teknik peliputannya, cara penulisannya, dan yang terakhir tujuan dari penulisan artikel yang kita buat. Yang pertama, teknik peliputan artikel. Sebelum kita lanjut kepada penulisan, kita harus melalui peliputan terlebih dahulu, yang dimana hal yang harus dilakukan adalah persiapan dengan melakukan riset awal dan menentukan narasumber. Misal kita akan membahas tentang suatu hal atau fakta di suatu daerah, misal feminisme di daerah Pandeglang atau feminisme di daerah Jakarta. Nah, kita akan riset awal terlebih dahulu bagaimana sih feminisme itu, bagaimana kejadiannya, siapa saja yang termasuk dalam lingkup feminisme yang ada di daerah tersebut, siapa penggerak dari gerakan feminisme, dan terus kita menentukan narasumber yang dimana itu merupakan penguat daripada artikel yang akan kita buat. Yang kedua, kita melakukan observasi langsung. Yang ketiga, kita melakukan wawancara kepada narasumber atau bahkan kepada ahli-ahli di dalam hal-hal yang akan kita bahas. Yang keempat, kita melakukan pengumpulan data dan fakta terkait artikel yang akan kita angkat. Yang kelima, kita membuat struktur artikel yang jelas. Misal dengan pertama pendahuluan atau latar belakang dari artikel yang akan kita bahas, isi, metode, bahkan yang terakhir dengan penutupnya. Yang keenam, kita harus melakukan penulisan yang menarik, bisa melalui diksi yang kita buat atau gaya tata penulisan yang kita berikan atau yang kita muat di dalam artikel kita. Dan yang terakhir, mengikuti etika jurnalistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara penulisan dari artikel, yang dimana yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan judul dari artikel yang akan kita buat. Yang kedua, identitas penulis yang berisikan nama, bisa alamat surel, atau bahkan instansi dari penulis tersebut. Yang ketiga, adanya abstrak dari artikel yang kita buat. Yang keempat, adanya pendahuluan. Pendahuluan ini berisikan latar belakang dari pembahasan yang akan kita angkat di dalam artikel. Yang kelima, adanya metode. Selain menuliskan metode atau jenis dari penelitian yang kita lakukan untuk sebuah artikel yang akan kita muat, di dalam penulisan metode ini kita juga akan membahas langkah-langkah kegiatan yang dilakukan oleh si penulis atau si peneliti dan pembahasan daripada artikel tersebut. Yang keenam, itu akan adanya penutup yang berisikan kesimpulan dan yang terakhir adanya daftar rujukan atau referensi daripada artikel yang kita buat. Lalu apa sih tujuan daripada penulisan artikel ini? Yang pastinya artikel bertujuan untuk memberikan informasi. Selain itu, artikel juga memiliki tujuan untuk mendidik, menghibur, meyakinkan, dan sebagainya.
So guys, itulah learning journal atau pembahasan daripada materi perkuliahan penulisan berita dan artikel minggu ini. Semoga apa yang aku sampaikan dapat memberikan wawasan terlebih manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di learning journal selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.